Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu khususnya dan semeton dimanapun Anda berada. Ya, kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya. Saya akan style videonya seperti ini ya. Kasta pertama namanya kasta Brahma. Brahmana adalah orang yang sudah tidak mikir dunia. Dia nggak mikirin dunia, dia hanya mikir Tuhan. Ya, dia nggak mikir dunia, nggak mikir. Yang ngurusi dunia ada kasta namanya kesatria. Ini para raja. Tapi kesatria nggak boleh ngomong agama karena hidupnya berkecimpung dengan dunia. Orang yang hidupnya masih berkecimpung dengan dunia gak boleh ngomong agama. Agama tidak boleh dibicarakan oleh orang yang masih berada urusan dunia. Dan kesatria kasta kedua gak boleh ngomong agama. Di bawah kasta itu ada namanya Wisya, pegawai negeri. Wisya, pembantu raja. Gak boleh ngomong agama, dia baca kitab agama Hindu diculek matanya. Nah, di bawah Wisya ada namanya Sudra. Sudra itu orang yang sehariannya cuma mikir dunia, pedagang, bendino ngitung duit dah. Dia ngitung, itu pedagang. Petani, bendino nyangkul mikir dunia. Nah, ini juga tidak boleh ngomong agama. Sekaya apapun pedagang adalah Sudra. Di bawah Sudra ada Paria, kastanya pengemis. Orang yang menyandarkan hidupnya pada meminta. Di bawahnya ada namanya Kuca. Kuca ini tukang ngutil, ngutil. Jadi dia ngambilnya nggak banyak, dikit ini. Tukang ngentit, copet. Ya, tukang ngambil bansos. Itu Kuca. Nah, gampangnya. Nah, di bawah Kuca ada Mleka. Mleka ini maling, tapi kalau ketahuan lari dia. Nah, ini nggak boleh ngomong agama. Di bawah itu ada namanya Candala itu maling, tapi kalau ketahuan berani begal, termasuk begal motor. Itu Candala. Apalagi ini mati aja nggak ada yang ngurus. Kita saksikan videonya tadi. Penceramah yang kondang ya, di mana-mana beliau ceramah dan beliau juga punya YouTube dan beliau juga pemersatu bangsa ya, khususnya untuk kaum minoritas ya. Beliau selalu memperjuangkan untuk selalu cinta kepada NKRI, selalu cinta kepada tanah air ya. Nah, di sini cuman saya ingin mengkritisi sebuah video pendek yang terketuk juga untuk ingin meluruskan pemahaman tentang kasta. Sebaiknya ya kalau menerangkan ajaran daripada agama Hindu, ya memang kita tidak bisa cuman lihat di YouTube, di internet, terus kita terangkan. Nah, ini banyak sekali yang saya perhatikan bahwa ada beberapa penceramah ya, jadi mereka cuma lihat sepintas, baca sepintas, selalu ingin menerangkan, menjelaskan. Lah kita sebagai orang Hindu ya kita melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut, ketidakcocokan apa yang dimaksudkan oleh orang tersebut ya. Jadi karena sesuatu apapun kalau kita cuma membaca saja tanpa kita bertanya, tanpa kita mendalami kepada seorang guru, maksud dan tujuan daripada ayat dan celoka tersebut pasti akan ngawur kayak gitu. Nah, ini seperti yang tadi kasta ya. Di sini cenderung mungkin beliau ini mengingat kasta ini pada zaman dulu, pada zaman kerajaan di Nusantara ya. Salah di Hindu katanya ada kasta, ya saya tergelitik untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kasta ya. Nah, di dalam di dalam kitab suci agama Hindu
Ya, salah satunya adalah selain catur Weda, 4 jenis Weda. Nah, di sini ada yang Weda kelima yaitu Bhagavad Gita. Nah, di sini sangat jelas-jelas dikatakan kasta itu tidak ada. Yang ada itu adalah catur warna. Apa itu catur warna? Catur adalah 4, warna adalah golongan, jenis, ya. Nah, apa di sini? Nah, terdiri dari 4. Ya, catur warna itu yaitu kaum Brahmana, kaum Ksatria, kaum Wesya, dan kaum Sudra. Ya, tidak ada yang kelima, keenam, ketujuh. Ya, jadi seperti yang beliau sebutkan, ada kasta Kauca, ada kasta Malingka, dan ada Candala. Itu adalah di luar catur warna. Ya, itu adalah sebuah produk yang dibuat oleh orang-orang yang ingin menggolongkan, mendiskreditkan manusia, ya. Tetapi di dalam kitab suci agama Hindu, Bhagavad Gita, sama sekali kita di sini tidak mengajarkan diskriminasi atau pelecehan terhadap manusia, ya. Karena di agama Hindu ada yang namanya itu ajaran Tatwam Asi, adalah kesetaraan. Engkau adalah aku adalah engkau. Jadi kesetaraan semua eksistensi yang di dalamnya sang ruh, sang jiwa, sang atman adalah sama-sama merupakan percikan daripada Tuhan, ya, yang maha kuasa, ya. Jadi eh, ada juga yang namanya ajaran Wasudewa Kutumbakam, yaitu seluruh makhluk di seluruh makhluk di alam jagat raya ini adalah bersaudara, ya. Nah, jadi kalau untuk yang disebut dengan kasta, kasta itu setahu saya yang saya baca itu adalah eh, apa berasal dari kata Portugis, ya, Portugal, ya. Kasta itu ya, bukan daripada Sanskrit. Ya. Nah, khususnya di Indonesia, bahwa kasta itu juga khususnya di Bali nih ya. Nah, kasta itu juga bukan merupakan catur warna, itu adalah berbeda. Ya, kasta adalah yang di Bali ini adalah catur wangsa. Ya, warna berdasarkan keturunan bangsa wangsa. Nah, sedangkan di dalam Bhagavad Gita, ya, di dalam Bhagavad Gita jelas-jelas sudah disebutkan di sini adalah catur warna, 4 golongan, 4 bagian tugas daripada pekerjaan seseorang. Itu karena berdasarkan bakat dan berdasarkan warna serta berdasarkan karma, ya. Nah, seperti saya sebutkan di sini di dalam bab 4 sloka 13 di dalam Bhagavad Gita sudah jelas-jelas dikatakan bahwa ini di dalam bab 4 sloka 13 disebutkan bahwa catur walnya maya sastam guna karma wibagasaha kaya kartaram api mamwidi akar tiram awiyayam. Jadi artinya adalah pembagian tatanan masyarakat dalam 4 bagian, yaitu cendekiawan, kesatria, pengusaha, dan pekerja. Berdasarkan sifat dan peran mereka masing-masing adalah kehendakku pula. Kendati demikian, aku tak terbagi. Aku tetap kekal abadi dan tidak pula terlihat dalam suatu tindakan. Catur warna, 4 kelompok, 4 golongan masyarakat yang awalnya tidaklah dibagi berdasarkan kelahiran, keturunan, dan darah, tetapi berdasarkan potensi diri dan profesi seseorang. Ya, kelompok-kelompok tersebut adalah pertama, kelompok Brahmana atau cendekiawan, para pemikir, pendidik, guru agama, guru pengajar, ahli kitab suci,
dan pendeta serta sulinggih dan sebagainya. Profesi mereka sesuai dengan potensi dari mereka, yaitu untuk mendidik anak bangsa, mengarahkan masyarakat, menasehati pemerintah, dan sebagainya. Kedua, kelompok ksatria. Ksatria adalah para politisi, diplomat, para abdi negara, pegawai negeri, tentara, dan sebagainya. Kelompok ketiga adalah waisya atau pengusaha, pedagang, industrialisasi, bankir, dan sebagainya. Dan kelompok keempat adalah sudra, kaum pekerja, kaum buruh, kaum petani, kaum para profesional. Tanpa bantuan mereka, ketiga kelompok sebelumnya tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pengelompokan ini bukanlah untuk mengangkat, meninggikan satu kelompok dan merendahkan atau menistakan kelompok lain. Sama sekali tidak. Celakanya, seiring waktu, pengelompokan ini disalah tafsirkan dengan garis keturunan. Ya. Jadi di sini banyak orang salah pengertian bahwa catur warna ini mereka anggap sama dengan catur wangsa. Ini sangat berbeda sekali, ya. Kasta dan catur warna ini sangat berbeda sekali, ya. Kalau catur wangsa itu berdasarkan pengelompokan, ya, apa keturunan atau darah, ya. Misalnya darah biru, wah dia harus keturunannya harus dihormati dan sebagainya, ya. Dan kelompok yang di bawahnya, terutama sudra, ya, mereka dengan semaunya memperlakukan kaum sudra, ya. Tetapi di sini di dalam Bhagavad Gita sudah jelas-jelas bahwa Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra itu bukan suatu kasta yang seperti berlaku di masyarakat, ya. Nah, saya ingin mengkritisi ucapannya Gus Muafik mengenai bahwa kaum Brahmana saja yang harus mempelajari kitab suci dan kaum Brahmana saja yang boleh membaca kitab suci dan boleh selalu mengingat kepada Tuhan, sedangkan kelompok kesatria, ya, Waisya, Sudra tidak diperbolehkan untuk mempelajari kitab suci, tidak boleh mengingat Tuhan dan lain sebagainya. Kerjanya yaitu hanya keduniawan saja. Nah, ini adalah prinsip ini adalah pemahaman yang salah, ya. Di dalam catur warna ini memang kaum Brahmana ini ditugasi untuk menjalani spiritual, ya, menjalani keagamaan, ya, memimpin upacara dan lain sebagainya. Tetapi kelompok-kelompok yang lain, ya, Ksatria, Waisya, Sudra, ya juga dianjurkan untuk mempelajari, memahami dan mempelajari kitab suci, ya, dan menyembah Tuhan, ya. Bukannya nggak boleh, ya. Bukannya dia urusannya dengan berdagang, bertempur, dan urusannya dengan isi perut, keduniawian. Itu adalah pemahaman yang salah, ya. Justru yang di sini di catur warna ini yang dimaksudkan adalah seseorang yang menjadi seorang Brahmana, dia harus sesuai dengan pekerjaannya, dia harus juga selalu dekat dengan Tuhan, membimbing umatnya, ya, ke jalan yang benar. Lah begitu juga seorang prajurit, seorang ksatria, seorang pemimpin, ya, dia juga harus selalu bersujud, selalu belajar di bidang agama, ya.
Begitu juga seorang pengusaha, dia harus juga belajar kitab suci, ya, bersembahyang, berbakti kepada Tuhan, sehingga dia menjadi pengusaha yang jujur, pengusaha yang adil, pengusaha yang tidak curang, dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga para petani, dia juga ya setelah dia bekerja, ya dia juga mempunyai kewajiban, ya yang membaca kitab suci, bersembahyang, ya pada waktunya dan lain sebagainya, ya. Jadi ini semuanya ya boleh menyembah Tuhan. Bagaimana tidak boleh menyembah Tuhan? Uang Tuhan ada di dalam diri setiap manusia, ya entah itu Brahmana, Ksatria, Wesya, Sudra, bahkan yang disebut dengan kasta yang paling rendah itu Candala, itu pun juga ada Tuhannya, ya. Nah, di sini kembali saya katakan, kalau Gus Muafik bilang di India apa itu ada kasta apa Kauca, ada sasta Malingka dan Candala. Ada lagi yang di sana itu yaitu kasta Datil, ya, kasta yang terendah. Tetapi di sini bukan dari konsep agama Hindu, tetapi ini adalah ya mungkin pada waktu penjajahan Inggris, ya. Jadi India kan pernah dijajah Inggris juga, ya. Jadi disitulah adanya diskriminasi, ya. Nah, jadi eh, saya berharap kalau kita tidak memahami ajaran agama orang lain, sebaiknya janganlah kita ikut-ikutan untuk menerjemahkan, ya, memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya. Jadi kasihan, nanti akan keliru. Karena di medsos juga banyak saya lihat komen-komennya sangat negatif, ya. Jadi mereka beranggapan punya persepsi bahwa agama ini itu sangat diskriminasi, ya, sangat tidak adil, ya. Jadi Tuhan dibilang membeda-bedakan manusia, padahal maksud dan tujuannya itu adalah tugas dan kewajiban. Seorang Brahmana, dia fokus dengan pekerjaan. Seorang kesatria, dia fokus pekerjaannya. Seorang Wesya dan Sudra fokus pada pekerjaan masing-masing. Ya, itu adalah juga karena akibat daripada karma masing-masing. Ya, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Om Santi 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 Om.